malam Pak. Selamat malam. Dengan siapa ya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Aurelius Irfan Herdejo. Biasa dipanggil Irfan Pak. Oh, Bang Deva. Kamu naik ke sini tadi pakai Saya kesini tadi pakai motor. motor ya? Jauh dari rumah. Ya lumayan Pak, 15 km. Oh, iya. Eh, Kalau boleh tahu asal Mas Irfan itu dari mana? Asal saya itu dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Flores, Kabupaten NJ. Oh, jauh juga ya. Ini juga Pak. Di sini kuliah? Di sini kuliah Oh, kuliah. Kuliah di mana? di Universitas PGRI Adibuana Oh, di iya. kampus 1. Kampus 1. Waktu jurusan apa? Ya itu Pak, sama bimbingan dan Oh, konseling. minum sini. Sudah semester berapa sekarang? Sudah semester 5 Pak. Sudah semester 5. Iya Pak. Baik. Kalau boleh tahu tujuan Mas Irfan datang menemui saya itu apa ya? Jadi begini Pak, saya kan di kemarin diberitahu sama teman. Sempat saya ceritakan masalahnya ke saya kepada dia, terus dia arahkan saya kepada bapak. Oh, begitu ya. Dia kan pernah melakukan proses berkening juga sama bapak. Ya benar, ada sih kemarin. Orangnya juga dari itu, dari Flores. Iya Pak. Oke, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau Belum Pak. sebelumnya? Iya Pak. Baru pertama kali Pak. Baru pertama kali. Oke, baik. Sudah pernah dengar kata konseling? Sudah sih, kan saya kan kuliahnya di bimbingan dan konseling. Oh iya, iya, betul, betul, betul. Oke, kalau begitu Bapak akan menjelaskan bagaimana itu konseling, terus asas-asasnya. Baik, proses konseling itu di mana pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu yang bermasalah. Nah, konselornya itu nanti saya, terus konselingnya Mas Irfan sendiri. Bukan hanya itu, dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, terus asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Oke, Bapak akan menjelaskan satu persatu bahwa proses konseling itu ada yang pertama tadi asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu di mana Mas Irfan kan datang ke sini itu dengan sukarela ya, sukarela. Nah, untuk asas keterbukaannya di mana semua masalah ya, yang Mas Irfan alami dan yang mau ceritakan kepada Bapak itu harus secara pribadi itu terbuka begitu ya. Nah, untuk asas kerahasiaannya itu di mana masalahnya Mas Irfan nanti tidak dibocorkan di luar, dijamin ya Pak. Ya, dijamin rahasianya. Maksudnya antara saya dengan Mas Irfan yang tahu begitu. Oke, baik, sampai sini sudah paham? Sudah paham Pak. Sudah paham. Oke, bukan hanya itu saja, tapi dalam proses konseling itu ada batasan waktunya, yaitu waktunya itu 30 sampai 45 menit. Nah, untuk masalahnya untuk waktunya nanti kita menentukan bareng-bareng. Jadi Mas Irfannya maunya 30 atau 40 menit. Saya ya mungkin 30 menit Pak. 30 menit ya. Oke, baiklah, karena Mas Irfan yang menentukan waktu 30 menit, saya persilakan
kepada Mas Irfan untuk menceritakan masalah atau problem yang Mas Irfan alami sekarang. Pak, terima kasih atas yang dapat Pak berikan. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan permasalahan saya. Ya, permasalahan saya itu lebih ke kurangnya percaya diri. Oh, kurang percaya diri. Ya, kayak minder. Minder. Jadi saya itu di kelas tidak bisa menyampaikan apa pendapat saya ketika ada perkuliahan. Dan saya itu kayak minder Pak sama teman-teman, soalnya saya kan dari luar pulau ya, jadi kalau misalkan dibagi kelompok, jadi saya kayak merasa minder untuk kayak misalkan ada tugas kerja kelompok yang saya otomatis kan saya dapat sama teman-teman yang Jawa. Kan biasanya itu kan pas di kelompok itu kan biasa bahas tugas menggunakan itu kebanyakan menggunakan bahasa Jawa ya. Iya, betul. Jadi saya kurang ngerti dari situ. Saya mau bertanya tapi saya juga nggak mau berbicara soalnya saya kan tidak mengerti. Jadi saya merasa minder Pak. Terus kalau misalkan ada ini apa presentasi di kelas itu kan disuruh memberikan pertanyaan. Di situ saya rasa saya ini ada untuk mau bertanya, tapi pas pada waktu saya mau bertanya itu kayak blank Pak. Saya rasa percaya diri saya itu kurang. Ketika saya mau bertanya, apa yang saya mau tanyakan itu lupa. Oh, begitu ya. Dan juga saya itu kayak susah untuk mau bergaul dengan teman-teman. Masalahnya itu di kayak yang pertama itu kayak berinteraksi sama teman-teman itu kayak gimana ya Pak, saya merasa kayak pada ya Malu gitu ya. logat dan kita dari luar kan beda ya, terus cara bicaranya juga beda, itu saya minder, jadi kayak kurang rasa percaya diri saya itu kurang. Dari sini saya mau mengakui, saya maunya itu memasuki rasa percaya diri saya agar saya bisa tidak merasa minder, bisa menyampaikan pertanyaan saya atau pendapat saya kepada semua orang. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Mas Irfan kan sudah semester 5. Ya Pak. Nah, rasa minder itu apakah pada saat ada presentasi atau apakah ada saat tugas yang belum diselesai atau gimana? Atau baru-baru ini muncul itu rasa mindernya? Rasa minder itu sudah datang dari masuk awal ya Pak. Masuk awal ya? Awal terus pas saat masuk awal terus asal. Jadi di situ pernah punya teman anak Jawa juga, saya punya teman. Di situ saya merasa nyaman. Ya kayak cocok, dia juga ingin tahu tentang apa pengalaman saya di Flores, dia ingin tahu cari tentang budaya saya, dan saya juga ingin tahu cari tahu tentang budayanya di sini ya. Dan sering kami sharing gitu. Dan pada saat itu semester 3 gitu dia udah pindah. Jadi dari situ saya lebih merasa tidak nyaman, lebih tidak punya teman bicara. Oh, berarti semenjak dia pindah kamu itu merasa itu ya, mulai muncul rasa minder gitu ya. Oh, terus kalau boleh tahu temannya itu pindah kemana kemarin? Ya dia udah berhenti kuliah Pak, dia lebih memilih bekerja Pak. Oh, udah berhenti. Oke, baik. Dari masalahnya Bapak akan simpulkan saja bahwa masalahnya Mas Irfan itu apa ya, sulit mengungkapkan sulit mengungkapkan sesuatu
pada saat presentasi begitu ya, atau merasa malu begitu ya? Oke, sejauh ini Mas Irfan apa yang diharapkan? Ya saya sih sejauh ini yang saya harapkan itu rasa percaya diri saya di bisa kayak tidak ada rasa minder Pak, begitu, dan terus berani untuk mengungkapkan pendapat saya ketika ada presentasi, dan lebih lebih berani lah untuk bergaul. Ya, oke. Oke, baik. Jadi Mas Irfan, kalau saya lihat dari permasalahannya itu, Bapak sarankan kalau boleh Mas Irfan nanti berlatih. Berlatihnya itu mulai dari teman dekat. Maksudnya Mas Irfan kan tidak mungkin toh Boleh bertanya Pak, berlatihnya itu lebih ke mana? berlatihnya itu berinteraksi begitu. Berinteraksi. Mas Irfan kan punya banyak teman nih. Nah, pada saat kumpul bareng terus ada Saya itu ya beda teman kampus, teman kelas sama teman di kos kan. Di kos kan juga punya teman, Iya, teman orang ini yang berasal dari Jawa juga. Tapi beda cara berinteraksi kami di kos dengan di kampus. Kalau di kos saya lebih merasa nyaman. Nggak tahu kalau di kampus itu gimana ya Pak? Ya, lebih menjaga, semua orang lebih menjaga image gitu. Oke, dari itu paling tidak kan Mas Irfan itu pasti ada teman yang teman yang dari itu ya, selain dari Flores pasti ada kan. Nah, pertama itu Mas Irfan itu ngajak temannya yang dari Jawa, terus ngobrol bareng, terus ajak terus bercanda begitu. Kalau menurut saya itu Mas Irfan itu ya harus speakingnya itu, rasa percaya dirinya itu hilangkan dulu ya. Jadi Mas Irfan itu harus bisa berbicara dengan, mulai dari teman itu ya, teman yang dari luar Flores. Maksudnya paling tidak kan salah satunya apakah teman cewek, teman cowok yang dari Jawa ya. Nah, mulai dari situ nanti Mas Irfan bisa menghilang rasa minder tersebut mulai dari teman itu. Oke. Saya belajar nih, maksudnya saya kembangkan percaya diri saya itu mungkin lebih ke teman-teman saya di kota itu lebih kayak saya merasa lebih nyaman. Mungkin saya lebih mencari tahu tentang gimana cara mendapatkan teman, cara bergaul. Mungkin saya baru cari tahu. Oke, baik. Karena itu tadi masalahnya, mungkin ada problem atau masalah lain yang mau disampaikan. Sejauh ini cuma itu saja Pak. Cuma itu saja ya. Oke, karena waktunya kita sudah cukup, yaitu 30 menit. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akhir sampai di sini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Mas Irfan sudah datang ke sini untuk menceritakan masalahnya, dan saya harap apa yang saya sampaikan kepada Mas Irfan bisa lakukan di rumah. Saya akan menerapkan sesuai apa yang diberi masukan dari Bapak saya. Betul. Oke, Jadi kalau misalkan saya punya masalah lagi, saya boleh bisa. Oke, persilakan. Saya selalu Kalau membantu mau Mas Irfan. kontaknya masih di nomor yang kemarin. Iya, masih. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Mas Irfan. Terima kasih. Silakan. Saya pamit ya Pak. Ini